Assalamualaikum, halo teman-teman. Aku Laila akan mengajak kalian untuk belajar mengenai komunikasi. Ada yang sudah tahu apa itu komunikasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pengertian lain dari komunikasi adalah suatu proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal yaitu bentuk kata-kata, dan nonverbal melalui bentuk gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Para ahli pun juga berpendapat mengenai komunikasi. Di sini ada 3 ahli yang berpendapat. Pertama, Shannon. Menurut Shannon, komunikasi adalah proses transfer informasi dari satu titik atau sumber ke titik lainnya, yaitu penerima, melalui saluran tertentu dengan bantuan kode atau noise. Yang kedua ada Raymond. Menurut Raymond, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon pikirannya serupa dengan yang dimaksud oleh komunikator. Menurut ahli yang ketiga yaitu Bernard, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain sebagainya. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena komunikasi merupakan suatu aktivitas yang selalu ada dan digunakan oleh orang-orang untuk saling berhubungan serta memadukan usaha mereka. Komunikasi diperlukan untuk mengabadikan sehatnya suatu organisasi. Organisasi mengalami masalah yang serupa dengan aliran informasi. Akibatnya sama, penurunan efisiensi yang tidak perlu sebabkan informasi penting tersumbat atau terhambat di beberapa titik dalam organisasi. Kita pelajari jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi sendiri ada 4, yaitu komunikasi verbal, nonverbal, formal, dan informal. Apa sih pengertiannya? Kita bahas dari yang pertama ya, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini biasanya terjadi secara lisan ataupun tertulis. Lalu yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang meliputi penggunaan ekspresi wajah, gerak tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi suara, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Lalu yang ketiga adalah komunikasi formal. Biasanya terjadi dalam konteks resmi atau profesional, seperti dalam struktur organisasi atau hubungan bisnis. Pesan dalam komunikasi formal seringkali disampaikan melalui surat resmi, laporan, presentasi dalam ruang rapat, ataupun memo. Yang terakhir adalah komunikasi informal. Komunikasi informal ini biasa terjadi secara spontan dan tidak resmi antara dua orang atau lebih. Jenis komunikasi ini cenderung lebih santai, tidak terkait norma-norma tertentu. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman-teman dan juga dapat diselingi dengan menggunakan bahasa gaul. Fungsi dan unsur komunikasi. Ada 6 fungsi dalam komunikasi. Yang pertama adalah pengendalian, yang kedua membangun komitmen, yang ketiga mengekspresikan emosi,
Yang keempat, motivasi. Yang kelima, koordinasi. Yang terakhir adalah berbagi informasi. Itu ada unsur komunikasi. Unsur komunikasi sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah individu yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Kedua, pesan. Pesan yang dimaksud adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga ada saluran. Saluran adalah suatu pesan yang disampaikan melalui berbagai media. Yang keempat ada komunikan. Komunikan merupakan individu yang menerima pesan. Terakhir atau yang kelima merupakan feedback. Feedback adalah timbal balik antara komunikator dan juga komunikan. Dalam komunikasi juga perlu mengetahui etika komunikasi. Pertama adalah kejujuran. Komunikasi yang jujur akan menciptakan kepercayaan antara para peserta komunikasi dan membantu hubungan yang sehat. Ada bahasa yang sopan dan santun. Dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain yang mendengar informasi yang kita berikan. Yang ketiga adalah privasi dan rahasia. Pentingnya kita untuk menghormati hak privasi orang lain dan tidak membocorkan informasi yang bersifat pribadi ataupun rahasia tanpa izin orang lain. Komunikasi juga memiliki hambatan-hambatan yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada kurangnya perencanaan dalam berkomunikasi. Yang kedua ada asumsi yang tidak dijelaskan. Yang ketiga ada distorsi sematik. Lalu yang keempat ada pesan yang diungkapkan kurang baik. Yang kelima ada hilang karena penyampaian dan retensi yang kurang baik, kemampuan mendengar yang kurang baik, dan terlalu cepat menilai. Komunikasi impersonal. Lalu ada juga ketidakpercayaan, ancaman, dan rasa takut. Dan yang terakhir, waktu yang tidak cukup untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.